Ada istilah baligh. Orang yang udah bisa ngebedain mana yang salah, mana yang benar. Kalau anak kecil belum mumayyiz, belum baligh, belum akil baligh, maka kewajiban kita terus mendampingi supaya jangan sampai berbuat salah. Makanya kenapa sholat diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika anak terhitung umur 7 tahun. Tapi ada tahapan-tahapannya buat anak kecil. Kamu Om Jali omongin. Siapa yang nyangkutin? Udah Bang Jali nggak apa-apa, nanti bisa beli lagi kok bolanya. Udah tenang aja. Nanti akan saya omelin tuh orang yang nyangkutin. Tadi namanya siapa? Rika Bang. Rika. Nanti orang yang nyangkutin bola adik kamu akan saya tegur. Karena dia sudah terlalu. Alhamdulillah. Ada apa ini? Oh, ini dia si kumis yang dimaksud. Orang tua nggak ada gunanya. Ini anak kecil bolanya jangan sakut-sakutin. Hah? Dia kan cuma mau main bola doang. Ngapain pakai disangkut-sakutin? Kita nggak pernah tahu satu pemain sepak bola timnas yang bisa membawa Indonesia ke kancah internasional. Kan ntar juga kita akan bangga. Hah? Jangankan tingkat dunia, tingkat kelurahannya belum tentu masuk. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Hah? Bang, kalau ini padanya Rika. Yang dimaksud Fajar Om Kumis itu Bang Opi. Sekarang lu mau ngomong apa? Ha? Saya nggak mau ngomong apa-apa. Barusan saya cuma mau ngajak nonton Piala Dunia. Bagus lagi main. Yuk. Mau beli apa? Lu lagi. Ya, lu kan ponakannya Haji Kuat kan? Iya, Pok. Masih inget aja sama saya. Ya iyalah. Siapa yang kagak inget sama anak kayak lu? Mau beli apa? Kalau ini berapa, Pok? 1.000 1. Kalau ini 1.000 2. Nih, Itu 2.000 kan ada tulisannya. Kagak bisa baca nih. oh iya, kelihatan, Pok. Ih, Kalau ini berapa, Pok? 1.500. Sebenarnya lu mau beli apaan sih? Dan beli layangan. Jangan udah kelar, Bret. Sekarang kita ngadem di kamar gue. Juk. Lo yang nyangkutin bola anak kecil? Hah? Lu apaan sih Jali datang-datang udah mare-mare lu kayak mak tiri lu. Pi, lo tau nggak anak kecil itu siapa? Anak kecil itu namanya Fajar. Fajar itu adanya si Rika. Nih Rika ini siapa? Ya kakaknya Fajar. Belak balik aja lo. Rika ponak kayak Pak Haji Kuat, Bang. Oh, denger nggak lo? Berarti Rika ini sepupunya Dijah. Punya Dija. Tapi beneran, boleh tanya nggak Dija pulang kapan ya? Enggak ada lo, nanyain Dijah lagi. Gue kesini mau nanyain yang nyangkutin bolanya si Fajar lu kan? Fajar yang ngomong. Yang nyangkutin orangnya kumisan. Emang yang kumisan di daerah masjid gua doang. Haji Kuat kumisan. Lu ngaca nih di masjid banyak kaca nih. Hah? Lu doang yang kumisan di sini. Gua ngaca juga, bukan gua aja. Nih tuh. Oh, sobret kumisan. Mana kumis jenggot itu? Balik. Ada. Diem. Tuh, bibir lu lebar banget sih, Bret. Kayak tanah sekap. Ini dia nih Fajar nih. Fajar, sekarang tunjuk mana yang ngangkutin bola kamu. Om Kumis. Tuh, kan? Lo kan? Suruh lihat lagi yang benar siapa. Coba yang mana, Jar? Tunjuk, Jar. Kumisan lu gak sebelah gue. Ini. Tuh. Ini. Bukan salah. Yang mana ya? Kedua-duanya kumisan. Ingat-ingat lagi, Jar. Coba tar dulu. Aduh. Gua tahu kan. Lo ngaku tahu kalau? Ngaku nggak?
Hah? Ini gua cabut, nyawa lu kecabut. Hah? Sabri murrun fi mazaqatihi lakinna awaqibahu ahla minal asali. Yang namanya sabar itu ibarat jamu. Pasti dia pahit. Tapi yang namanya jamu biar kate pahit kan obat. Bisa jadi hasilnya lebih manis dari madu. Itulah sabar. Tapi orang yang bersabar, subhanallah, tidak ada ganjaran yang akan diberikan kecuali langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lempengan urusan ngurusin bocah. Berat, susah. Anak kecil itu kan istilahnya sesuatu yang harus kita bentuk sedini mungkin. Makanya tergantung siapa yang ngebentuk. Kalau yang ngebentuk orang soleh, insya Allah tuh anak jadi ikut soleh. Tapi kalau yang ngebentuk itu orang demen maksiat, maka tuh anak juga bakal demen maksiat. Nunjuk lagi. Ini sih buat semuanya. Biar kita tahu diri. Nah, anak kecil itu adalah masa-masa di mana manusia diberikan sebuah nurani. Sebuah naluri yang sangat-sangat sensitif. Makanya dia nggak boleh kesenggol dikit ngambek. Cengeng. Tapi belum bisa bedain tuh. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang baik, mana yang kagak. Makanya entar ada istilah mumayyiz. Ada istilah baligh. Orang yang udah bisa ngebedain mana yang salah, mana yang benar. Kalau anak kecil belum mumayyiz, belum baligh, belum akil baligh, maka kewajiban kita terus mendampingi supaya jangan sampai berbuat salah. Makanya kenapa sholat diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika anak terhitung umur 7 tahun. Tapi ada tahapan-tahapannya buat anak kecil. Diingetin dulu, masih belum mempan, agak keras suara kita. Kalau masih nggak mempan juga, boleh dipukul tapi tidak pada bagian wajah. Itu diajarin sama Rasul. Kenapa? Kalau udah diapain aja nggak bisa, bandel tuh anak, lempengan suruh sholat, baru kita lebih tegas. Memang perlu kesabaran. Tapi itulah Islam mengajarkan kepada kita untuk mengedepankan nilai kasih sayang. Contohnya, baginda Rasulullah SAW ketika sholat, pas sujud, ditunggangin tuh sama cucunya Hasan dan Husain. Apa Rasulullah marah? Kagak. Bahkan Rasul lagi jadi imam. Tuh makmum di belakang keder semua. Kok nih sujud lempengan yang ini lama banget. Ada yang ngintip tuh sahabat. Oh, ternyata di atas pundaknya Rasul lagi pada main tuh Hasan dan Husain. Apa Rasul marah? Kagak, didiemin. Karena emang itulah dunianya anak-anak. Jangan kita mikir pakai pikiran orang tua. Anak mah emang kerjaannya main. Dia mah belum bisa diajak mikir yang susah-susah. Nah, kenapa di dalam kita mendidik anak itu perlu kesabaran? Jelas, namanya juga anak kecil. Allah adil. Perempuan, wanita dikasih perasaan yang halus sama Allah. Kenapa? Biar dia bisa mendidik anak. Contoh, kenapa derajat wanita ditinggikan 3 derajat dari laki-laki? Pertama, emang ibu yang hamil. Ibu yang lahirin. Ibu juga yang nyusuin. Nah, maka dari itu anak lebih banyak dekat sama ibu. Jarang bapak telaten ngurusin anak. Susah kalau bapak. Makanya ada pepatah bilang al-ummu madrasatul ula. Anak itu bagaimana didikan ibu. Makanya bersyukur bagi siapapun yang masih ada ibunya. Oh, Masya Allah. Itu keramat. Setinggi apapun kita terbang, sedalam apapun kita menyelam, sejauh apapun kita berlari, hidup nggak akan pernah berkah kalau kita nggak pernah memuliakan ibu. Kenapa? Karena ibu, Masya Allah, derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih tinggi dari bapak. Nah, ibu perasaannya halus, hatinya lembut, maka yang paling cocok itu memang untuk mendidik anak-anak yang paling sabar ibu. Wah, orang laki mah nggak bakal sabar, kagak bakal bertahan. Makanya guru TK kebanyakan ibu-ibu, nggak ada yang laki. Kenapa? Pada jadi satpam. Nah, itu dia.
Karena yang namanya ngedidik anak perlu kesabaran yang lebih. Seorang ibu pasti bisa melakukan hal itu. Tinggal bagaimana sekarang kita yang bapak berperan sesuai fungsi masing-masing. Maka yang perlu kita perkuat adalah iman. Dengan apa? Dengan ngajarin sholat. Sholat yang membentengi masa depannya. Jangan pernah kita meninggalkan sholat sehingga anak kita juga berani ninggalin sholat. Sabar dan sabar, tidak ada kunci yang paling tepat dalam mendidik anak kecuali dengan kesabaran. Man sabara